Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan kemurahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengakses dunia ini. Sekaligus kita mengakses dunia ini dengan terus meminta petunjuk dari Allah, agar setiap langkah-langkah kita, setiap penglihatan kita, pendengaran kita, semuanya mendapatkan ridha Allah dan sekaligus mendapatkan catatan sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat Jumat yang insya Allah kita laksanakan sebentar ini, dari kita berwudu atau ada yang melangkahkan kakinya dari rumahnya untuk pergi ke masjid, niatnya tidak lain mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita adalah salah satu Allah Subhanahu wa ta'ala mengikrarkan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah, bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang kita berharap mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah, petunjuk oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ini rangkaian ibadah yang terbaik yang dari sebelum-sebelumnya kita melaksanakan Jumat. Mudah-mudahan siang hari ini merupakan ibadah Jumat yang paling terbaik yang pernah kita tunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, terhibur jikalau ada umatnya yang di akhir zaman ini tidak pernah melihat baginda Rasul, tapi lidahnya basah untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu di antara anugerah hamba Allah yang Allah berikan kepadanya adalah ketika lidahnya ringan berselawat, maka Allah akan cabut dari dirinya sifat-sifat hewan, sifat-sifat syaitan
akan Allah cabut dalam dirinya, sehingga setiap kepribadiannya mencerminkan akhlak nubuwah, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah, perbanyaklah selawat, dan tidak ada orang yang rugi ketika semakin banyak berselawat. Justru semakin bergembira dia. Kenapa? Semakin besar peluangnya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru menyebut nama beliau saja hati sudah senang, apalagi kalau beliau hadir di masjid yang penuh dengan mubarakahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ingin membahas tentang pentingnya perintah Allah yang paling terpenting setelah tauhid, yaitu adalah sholat. Kalau kita lihat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan dan tidak pernah bosan terus menyampaikan, mengingatkan kembali, terulang-ulang kembali Allah ingatkan kepada hamba-Nya agar kita selalu waspada. Apa yang harus kita waspadakan? Kalau kita lihat dalam surah Muhammad ayat 33, di situ Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu wa la ati'ullah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jangan sampai kita menghapus kembali semua rangkaian amal-amal ibadah yang kita tunaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Mereka yang yakin kepada Allah, dan mereka yakin bahwa kematian itu adalah pintu utama untuk bertemu dengan Allah. Memangnya ada tidak manusia yang tidak yakin kepada Allah dan tidak yakin akan kematian? Banyak sekali. Tapi melalui ayat ini Allah ingin sampaikan berulang-ulang kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, yang masih percaya kepada Allah, yang masih yakin akan kematian, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah engkau setelah engkau taat kepada Allah, janganlah engkau kembali menghapus semua rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita tunaikan. Ini peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, hadirin. Yang pertama, kita yang ada di masjid ini ataupun yang ada di luar masjid ini, kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk taat. Dan taat ini merupakan jalan untuk kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya sahabat itu memiliki watak yang sangat kuat. Sahabat radhiyallahu anhum itu memiliki tekad yang kuat, watak yang sempurna. Kenapa? Kalau para sahabat itu ketika diperintahkan untuk taat, mereka memiliki pendirian yang sangat kuat. Apa pendiriannya? Sami'na wa ata'na. Itu sahabat. Berbeda dengan kita. Sami'na wa pikir-pikirna. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat itu kalau diperintahkan taat kepada Allah, tidak pernah sahabat mencari hikmah di balik ketaatan itu, atau mencari fadilah-fadilah dari perintah taat itu. Tidak pernah. Sahabat itu memiliki insting yang begitu kuat, mahabbah yang begitu kuat, sehingga sahabat ketika diperintahkan untuk taat kepada Allah, sahabat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kenapa sahabat seperti itu? Karena para sahabat itu tahu bahwa taat itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Bukankah selama ini banyak cara orang-orang untuk meraih yang namanya kebahagiaan, tapi sedikit dari manusia yang mengerti bahwa kebahagiaan itu sejatinya adalah diawali dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kenapa banyak orang yang memiliki pangkat jabatan dan kedudukan, tapi sampai detik ini, siang ini, tak kunjung-kunjung bahagia. Kenapa? Salah menafsirkan kebahagiaan itu. Makanya kenapa sahabat meskipun tidak kaya-kaya, tapi ketaatannya luar biasa. Bahkan kalau sahabat dipilih antara emas yang seisi dunia ini, maka sahabat lebih memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada emas seisi dunia ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini peringatan Allah yang begitu keras, yang Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa jangan sampai kita sudah melakukan banyak rangkaian ibadah-ibadah kita, tapi kita lupa ada amal-amal yang dapat menjatuhkan seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita tersebut. Makanya Allah ingatkan, wala, dan janganlah kalian menghapuskan semua rangkaian ibadah-ibadah yang telah kamu kerjakan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam tafsir, para ulama ketika mensyarah tentang ayat Muhammad ayat 33 itu, wala tubtilu a'malakum itu, ternyata salah satu pembatal amal yang paling kuat setelah kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Saya ulangi, salah satu pembatal semua rangkaian ibadah kita setelah syirik, yaitu adalah meninggalkan sholat. Lihat hari ini hadirin, banyak sekali umat-umat Islam yang meninggalkan sholat, padahal sholat itu adalah fondasi atau tiangnya agama. Kita telah tahun lalu kita telah berpuasa Ramadan, kita maksimalkan rangkaian ibadah Ramadan tersebut. Siang hari kita menahan lapar dan haus, malam kita tegakkan lutut kita,
untuk menghadap Allah, untuk berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ingatkan kepada kita, wala tubtilu a'malakum. Jangan sampai ibadah Ramadan yang kita tunaikan, zakat kita, sedekah kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, bacaan Quran kita, jangan sampai semua rangkaian ibadah tahun lalu yang kita tunaikan terhapus dengan begitu cepat. Apa yang menyebabkan amalan-amalan itu terhapus? Menurut para ulama, yang menghapus semua amalan-amalan ibadah tersebut adalah al-kabair. Apa itu al-kabair? Al-kabair itu setelah melakukan amal, kembali lagi dia melakukan maksiat-maksiat. Maksiat apa itu? Setelah dia melakukan rangkaian ibadah-ibadah di hadapan Allah, kembali lagi dia terjerumus ke dalam lembah-lembah dosa-dosa besar. Seperti apa dosa besar itu? Dosa besar itu yang dimaksud oleh Allah adalah meninggalkan sholat. Jangan sampai kita nanti ketika kita sudah maksimal ibadah kita di dunia, lantas ketika kita kembali kepada Allah nanti, kita sudah pede kepada Allah, terlalu banyak rangkaian ibadah-ibadah yang kita tunaikan ketika kita di dunia. Tapi lantas ketika kita kembali kepada Allah, amalan puasa hilang, haji hilang, umrah hilang, zakat hilang, sedekah hilang, semua rangkaian-rangkaian ibadah itu hilang. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori hamba-hamba tersebut. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, salah satu pondasi amal itu adalah sholat. Semua rangkaian-rangkaian ibadah kita itu penentunya, kuncinya itu ada pada sholat. Kalau ingin melihat ibadah Ramadan kita berkualitas, ibadah sedekah kita berkualitas, maka kualitaskanlah ibadah sholat kita. Jaga sholat kita. Jangan semau-mau kita melaksanakan sholat, sesuka-suka kita mau melaksanakan sholat. Jumat ada sebentar, Jumat pekan depan tidak ada. Asar ada, maghrib tidak ada. Maghrib ada, isya subuh tidak ada. Hati-hati hadirin. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tidak ada ibadah yang lebih hebat dan sekuat seperti perintah ibadah sholat. Coba kita lihat sholat. Rasulullah sudah mengingatkan, memerintahkan kita untuk sholat dari sebelum balik, dari masih kecil sampai seterusnya sampai kita wafat. Dan tidak ada ibadah-ibadah sekuat seperti ibadah sholat. Haji ada masanya, puasa ada waktunya. Tidak sehebat seperti perintah ibadah sholat. Kenapa Rasulullah perintahkan kita ketika kita masih kecil untuk diperintahkan menjaga sholat? Karena penahan maksiat itu adalah sholat. Kalau anak-anak kita didik dari kecil, sholatnya terjaga, maka tidak usah khawatir hadirin. Kalau kita lepas anak kita kemana? Ke Palu kah? Ke Makassar kah? Untuk menuntut ilmu. Kalau dia dari kecil dia jaga sholatnya, insya Allah kemanapun dia akan pergi, dia pasti akan menjaga Allah. Dia akan menjaga kehormatan keluarganya. Dia akan menjaga kehormatan dirinya. Suami yang sholat, ketika dia marah di keluarga, tidak akan dengan mudah mengeluarkan kata-kata talak. Coba akhir-akhir ini banyak sekali suami-suami
ketika dia marah sedikit-sedikit talak, dia talak istrinya, dia ceraikan istrinya. Itu ada masalah dengan sholatnya. Istri yang sholat, meskipun dia marah-marah, tidak akan segampang dan semudahnya dia meminta cerai kepada suaminya. Anak yang sholat tidak akan berani membentak ayah dan ibunya. Anak yang sholat tidak akan dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka sholat ini sebenarnya adalah salah satu syarat untuk kita mencegah keluarga kita, mencegah diri kita, anak kita, istri kita dari perbuatan keji dan munkar. Makanya Allah mengingatkan kepada kita. Coba lihat sekarang ini hadirin, kenapa sabu-sabu sampai detik ini orang yang sudah menjadi oknum pengguna sabu-sabu, narkoba dan lain sejenisnya tidak pernah berhenti dari perbuatan itu. Korupsi tidak pernah berhenti dengan perbuatan itu. Kenapa? Kuncinya ada pada sholat. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itulah pintu untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sholat seperti apa yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Yaitu sholat yang makbul, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat kita tidak diterima, coba lihat, pulang dari masjid, melakukan kembali hobinya, beragam maksiat, beragam dosa, beragam zina dia lakukan. Padahal Allah telah mengingatkan, padahal Allah telah mewanti-wanti, menyampaikan kepada kita, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itulah yang menjadi penyegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita tidak diterima hadirin, maka ukurlah diri kita. Kalau kita hobi melakukan maksiat meskipun kita sudah ibadah, itu salah satu isyarat tanda-tanda bahwa ibadah sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kalau sekedar kita takbir, ruku, sujud dan salam, itu sudah sholat. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, diterimakah sholat kita? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita, man hafaza 'alaiha kanat lahu burhanan, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Setidaknya ada 3 keutamaan yang Allah akan berikan kepada hambanya bagi mereka yang senantiasa menjaga sholatnya. Yang pertama, dia akan diberikan nuran, cahaya. Hatinya akan bercahaya. Bapak-bapak yang menjaga sholatnya, meskipun bapak-bapak ada di kantor, ketika ada hal sesuatu yang dapat mencederai keislaman kita, keimanan kita, maka hati yang bercahaya itu akibat buah dari sholat itu, itulah yang akan menuntun kita. Jangan lakukan ini, itu dosa. Jangan lakukan itu bukan hakmu. Itu hati yang berbicara, akibat buah dari sholat kita. Orang-orang yang menjaga sholatnya, meskipun dia tidak tahu apa hukum ini, apakah hukum dagangan saya Ustaz, muamalah saya Ustaz ada riba atau tidak, orang yang menjaga sholat pasti dia akan bertanya, Ustaz apakah ini riba atau tidak. Itu hati yang berbicara hadirin. Maka suami yang menjaga sholat seperti itu, dia akan lebih bijak menghadapi istrinya, tidak arogan, tidak marah-marah. Tapi kalau hati gelap, dia akan terus berjalan, tidak peduli halal atau haram, semuanya dia akan makan, semuanya dia akan sikat. Korupsi semakin jadi. Kenapa? Hatinya gelap. Maksiat semuanya dia lakukan. Kenapa? Hatinya gelap. Maka orang yang menjaga sholat, Allah berikan nuran, cahaya di dalam hatinya.
sehingga dia terarah, terbimbing kemanapun dia melangkah. Ini yang pertama. Yang kedua, burhan. Apa itu burhan? Petunjuk. Orang yang menjaga sholat akan dibisikkan petunjuk oleh Allah melalui malaikat-malaikat Allah. Meskipun bisikan-bisikan syaitan itu lebih kuat, tapi orang yang menjaga sholatnya, istiqomah sholatnya, maka meskipun begitu besar bisikan-bisikan syaitan, akan dimenangkan oleh bisikan-bisikan malaikat. Itu buah dari sholat. Seperti kisah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf. Laula burhanan Rabbi, seandainya Yusuf itu tidak melihat burhan petunjuk, maka Nabi Yusuf itu pasti akan melakukan zina maksiat. Tapi apa yang terjadi hadirin? Ketika Yusuf ditawari oleh istri raja yang cantiknya, dalam riwayat siapapun melihat istri raja yang bernama Zulaikha itu pasti langsung jatuh cinta. Begitu cantiknya. Apa yang terjadi? Yusuf dipanggil untuk berzina. Tapi ringkas cerita, tiba-tiba datang burhan petunjuk dari Allah, yang dimana petunjuk itu dibisikkan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Hei Yusuf, janganlah kamu berzina. Kamu ini adalah seorang nabi, dan kamu ini adalah keturunan dari nabi. Itu burhan petunjuk yang berbicara hadirin. Dan yang ketiga, wanajatan. Orang-orang yang menjaga sholatnya akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti. Mungkin sekarang ini kita merasakan panasnya matahari yang berjuta-juta kilometer yang jauh dari bumi. Tapi nanti di akhirat nanti matahari itu sejengkal hadirin. Satu-satunya di antara ibadah-ibadah yang dapat menyelamatkan diri kita, yaitu adalah ibadah sholat. Kita akan ditolong oleh Allah, kita akan dibantu oleh Allah, kita akan dihibur oleh Allah, dan kita tidak akan merasakan panasnya yang begitu dahsyat walaupun matahari itu jaraknya sejengkal. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini benar-benar dapat menjaga sholat kita, sehingga sholat itulah yang dapat menuntun kita, sehingga sholat itulah yang dapat memberikan kita, pertama, cahaya di dalam hati kita, petunjuk, dan terakhir adalah pertolongan Allah ketika tidak ada pertolongan lagi di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.